Baik, terima kasih. Peserta telah pindah dan telah menunggu untuk sesi kontes robot abu Indonesia. Untuk selanjutnya, sosialisasi akan dipimpin dan serta disampaikan langsung oleh juri dari divisi KRAI. Untuk sesi diskusi, nanti kami akan membuka sesi diskusi setelah sosialisasi disampaikan. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Joko Purwanto sebagai PIC dari Kontes Robot EBU Indonesia akan menyampaikan sosialisasi tentang kontes robot EBU Indonesia di tahun 2023 tahun ini. Ya, untuk kontes robot EBU Indonesia atau KRAI 2023 ini seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa pelaksanaannya ini akan dilaksanakan secara daring untuk tingkat wilayah dan secara luring untuk tingkat nasional. Sedangkan tema dan pedoman ini mengadopsi secara langsung dari pedoman yang diberikan oleh EBU Asia Pasifik Robot Contest 2023. Namun demikian untuk versi daring yang akan dilaksanakan untuk tingkat wilayah akan ada sedikit modifikasi dari tema dan pedoman yang berasal dari EBU Asia Pasifik Robot Contest 2023. Nah, sebagai pendahuluan, jadi tadi sudah diutarakan bahwa KRAI ini akan mengacu pada tema dan pedoman EBU Robocon 2023 yang akan dilaksanakan di Phnom Penh, Kambodia. KRAI 2023 tentunya tadi sudah sedikit disinggung akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu kontes tingkat wilayah dan tingkat nasional. Nah, peserta yang dinyatakan lolos di tingkat wilayah akan mempunyai kesempatan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Nah, tentu saja pemenang ya di tingkat nasional ini akan mewakili atau menjadi wakil Indonesia di ajang EBU Asia Pasifik Robot Contest 2023. Untuk tingkat nasional akan dilaksanakan secara luring di Universitas Semarang. Secara singkat, untuk pelaksanaan KRAI 2023 tingkat wilayah ini akan terdiri dari materi begitu ya. Jadi dalam penilaiannya atau dalam lingkup pertandingannya ini ada dua cara begitu, yaitu dengan pengiriman video, jadi melalui video, jadi peserta mendemonstrasikan kerja robot sesuai dengan tema dan pedoman dalam bentuk video. Ya, kemudian video ini direkam tanpa jeda, diambil dari 3 kamera dengan posisi tertentu.
peletakan posisi-posisi kamera dimungkinkan untuk mengambil video yang mencakup keseluruhan aktivitas di lapangan, kemudian aktivitas robotnya sendiri, dan keseluruhan tiang yang menjadi sasaran lempar ring ya, tiang atau pull ya, lempar ring oleh robot. Video dikirimkan ke panitia untuk proses penilaian. Kemudian yang akan ada Zoom meeting gitu ya. Jadi Zoom meeting ini mendemonstrasikan robot ya sesuai dengan tema dan pedoman melalui Zoom meeting dengan konfigurasi kamera seperti pada proses pengambilan video ya di bagian A. Nah, ini nanti duanya akan dinilai tentu saja dengan pembobotan tertentu dari hasil video dan dari Zoom meeting. Nah, tentu saja yang selanjutnya setelah tingkat wilayah bisa selesai dilaksanakan, maka akan dilanjutkan untuk pelaksanaan KRAI tingkat nasional. Nah, ini tentu saja pertandingannya akan secara luring, gitu ya, seperti tadi sudah disampaikan. Nah, bagaimana dengan pedoman lengkap untuk KRAI 2023? Untuk pedoman lengkapnya bisa di-refer di buku pedoman kontes robot Indonesia tahun 2023. Ya, jadi di buku ini yang yang diterbitkan oleh BPTI, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, ini mencakup keseluruhan dari kontes robot Indonesia tahun 2023. Nah, berikutnya mari kita lihat kembali barangkali video ilustrasi untuk KRAI 2023 ini yang mengacu ke EBU Robocon 2023 di Kambodia ya. Baik, sedikit kita review video ilustrasi pertandingan begitu untuk KRAI 2023. Jadi yang akan ditampilkan di sini tentu saja adalah versi luring di mana ada dua tim robot yang bertanding, yaitu tim merah dan tim biru.
Ya, baik. Begitulah kira-kira ilustrasi untuk pertandingan di KRAI yang secara langsung mengadopsi dari aturan yang ada di EBU Robocon 2023. Video ini bisa dilihat atau bisa di-download dari web EBU Robocon 2023. Ya, berikutnya kita akan bahas secara singkat begitu ya, atau boleh dibilang ini ya tidak secara detail untuk dibahas pada saat ini, karena nanti juga akan ada technical meeting yang akan dilaksanakan sebelum kompetisi atau pertandingan di tingkat wilayah atau tingkat nasional dilaksanakan. Jadi apa yang disampaikan pada saat ini adalah kondisi boleh dibilang kondisi yang yang ideal begitu ya, bagaimana pertandingan dilaksanakan. Oke, baik, kita mulai dari definisi begitu ya. Jadi tadi sudah di video tadi sudah diilustrasikan. Rasanya kita akan mencoba untuk membahas satu persatu bagian dari perangkat pertandingan ya. Nah, tentunya di dalam pertandingan ada robot, ada lapangan, gitu ya. Jadi robot dari tim merah dan robot dari tim biru, masing-masing ada 2 robot, yaitu disebut sebagai robot gajah dan robot kelinci ya, rabbit robot dan elephant robot. Nah, di dalam area lapangan ini ada beberapa bagian gitu ya. Jadi ada tentu saja yang utama adalah area merah dan area biru. Jadi area tim merah dan area tim biru ini disebut sebagai red area dan blue area. Nah, kemudian ada kita mulai dari tengah, ini ada angkor center area, kemudian ada yang mengelilingi di situ ada angkor red area dan angkor blue area. Ya.
Nah, di dalam angkor center area ini terdapat 5 pool ya. Jadi yang paling tengah itu disebut sebagai pool tipe 3. Kemudian yang di ujung-ujung dari angkor center area ini disebut sebagai pool tipe 2. Jadi ada 4 pool tipe 2 dan 1 pool tipe 3. Nah, kemudian kita bergeser ke angkor red area. Jadi di angkor red area ini ada pool tipe 1, ada 3 buah pool tipe 1. Dan demikian juga untuk di angkor blue area ini ada 3 pool tipe 1. Nah, jadi ini masing-masing red dan blue area ini ada 3 pool tipe 1. Nah, kemudian di angkor red area dan angkor blue area ini terdapat ring zone ya. Jadi di situ tempat untuk meletakkan ring, ya, tempat untuk meletakkan ring. Nah, kemudian di sekeliling dari angkor red area dan blue area ini ada dikelilingi dengan moat area ya, atau parit ya. Nah, kemudian untuk masuk ke angkor red area atau angkor blue area maka robot mesti melewati bridge ya, melewati jembatan gitu. Nah, kemudian yang terluar ini ada red area sama blue area, di mana di situ ada ada start zone, kemudian ada ring zone dan ada retry zone ya. Jadi ada 3 zone di situ. Nah, ini bagian dari lapangan. Ya, tentu saja tadi di video juga sudah disampaikan secara singkat begitu, tapi kadang mungkin terlalu cepat, jadi kita tidak sempat menghafalkan kalau dari video. Nah, ini adalah detail dari area pertandingan. Nah, kemudian tentu saja ini ada definisi yang lebih detail begitu ya. Jadi misalkan apa yang dikatakan sebagai tim ya, jadi 2 tim. Ini ada red, merah dan biru yang saling bertanding. Kemudian ada terminologi tentang robot begitu ya. Jadi ini setiap tim ini dapat membangun maksimum 2 robot ya. Satu sebagai rapid robot atau RR dan satu sebagai Elpan robot atau ER ya. Ini bisa manual, bisa juga otomatis gitu ya. Nah, kemudian ini apa yang dikatakan sebagai RR ya. Jadi RR ini dapat memasuki semua zone ya, memasuki semua zone semua area di dalam lapangan ya. Kemudian RR ini mengambil ring dan melempar ke pool ya. Kemudian RR ini tidak boleh memasuki area tim lawan ya, termasuk juga di atasnya begitu ya, dan juga ini ya tidak boleh menyentuh area parit ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada ER. Jadi ini robot gajah ini ya. Jadi ER dapat memasuki tidak dapat memasuki ini ya, angkor wat area ya. Jadi ER ini mengambil ring, kemudian bisa juga melemparkan begitu ya ke pool di angkor wat area ya. Nah, ini juga ER tidak diizinkan untuk memasuki area dari tim lawan begitu
ya. Jadi apa ya, termasuk area di ini ya, di atasnya begitu ya, terbang nggak boleh ya. Atau juga ini ya, apa, tidak boleh juga menyentuh area di parit. Kemudian ini ada definisi tentang lapangan. Ya, lapangan ini 12 kali 12 meter. Ini dalam milimeter berarti 12.000 kali 12.000 milimeter. Nah, ada stasiun. Nah, jadi ini stasiun apa namanya, di mana robot diletakkan di situ ya, pada permulaan game gitu ya. Jadi ini stasiun ini anu ya, apa, hanya ada satu stasiun untuk dua robot tersebut ya. Kemudian ini areanya juga sudah didefinisikan ya, 1,5 kali 1 meter. Kemudian ada pembatas gitu ya, yang apa namanya, yang mengelilingi ini ya, lapangan gitu ya. Jadi ini juga sudah di apa namanya, dituliskan spesifikasinya, tingginya, kemudian ketebalannya gitu ya. Oke, ini juga ada apa, penjelasan bahwa robot ini boleh menyentuh di atas atau di dalam fence ya, tapi tidak dapat menyentuh di luar fence. Nah, kemudian ada red area dan blue area. Ya, tentu saja ini adalah definisi untuk apa, area di mana apa, robot bekerja ya. Jadi ini robot anu ya, apa, ER ya, ER dan ini ya, dan RR ya. Nah, di red area ya tentu saja bergantung kepada timnya ya. Jadi tim apa dia. Nah, kemudian ada mode area, ini adalah ini ya, ini kedua robot ini tidak boleh menyentuh area tersebut. Nah, kemudian ada apa namanya, ada bridge ya, atau jembatan. Jadi ini adalah apa, jembatan yang menghubungkan ya antara red atau blue area dengan angkor wat area ya. Nah, ini ER ini tidak boleh menyentuh bridge ya. Nah, kemudian berikutnya apa namanya, menginjak ke apa, angkor wat area ya. Jadi ini di dalam apa, dikelilingi atau berada di dalam mode area ya. Jadi ini ada angkor red area dan blue area ya. Tadi sudah kita apa, bicarakan lewat apa, di ilustrasi gambar yang tadi ya. Kemudian ada angkor red area and angkor blue area ya. Jadi red dan blue area ini apa namanya, jadi ini RR ini dapat bergerak secara bebas ya. Kemudian ada angkor center area. Ini ada 400 ya, 400 atau 200 ya. Apa namanya? Sepertinya 200 ya. Anu benar ya, 400 ya. Lower service ya. Lower service itu service yang apa namanya, yang terendah begitu ya. Yang terendah kan red area atau blue area. Ya, oke. Ini kedua robot dapat ini ya, apa, maaf, angkor center area ini RR ya. Jadi kedua tim red dan blue apa, RR robot ini dapat apa, bergerak secara bebas di angkor center area. Nah, kemudian ada retry zone ya, tadi sudah di apa namanya, sudah dibahas begitu ya. Jadi ini apa,
dua retry zone ya. Jadi ini untuk red team dan blue team. Jadi retry zone ini untuk ini ya, ketika robot ada gangguan atau ada masalah pada robot, maka akan dilakukan adjustment dan di restart di retry zone. Kemudian ada pull. Nah, ini ya tempat untuk melemparkan target, melemparkan ring ya. Nah, jadi ini sebagai target dari pelemparan ring. Ya, ada 3 tipe, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kemudian ring sendiri ini adalah mewakili dari bunga ya yang dilemparkan ke pool ya. Nah, ini ada spesifikasinya bahwa dia mempunyai diameter 200 mm, kemudian dibuat dari rubber hose ya. Kemudian ini ada total 40 ring ya. 40 ring untuk setiap tim ya. Kemudian ini peletakannya juga sudah diatur ya. 10 ring ditempatkan pada 2 lokasi yang berbeda dan 20 ring pada 1 lokasi untuk setiap tim ya. Oke, dan ini dikatakan bahwa tim yang mempunyai ring yang teratas ini yang mendapatkan poin ya. Oke, ini juga dikatakan bahwa ini masih kurang ini ya, ring yang di atas yang terlempar di atas pool tapi masih tetap berada di atas, ini tidak bisa mendapatkan skor ya. Oke, nah kemudian ada ring zone ya. Jadi ring zone ini yang tempat untuk meletakkan ring ya. Jadi ada menempatkan 10 ring pada setiap ring zone pada blue area atau red area, kemudian 20 ring di ring zone pada angkor red area dan angkor blue area. Ya, kemudian tim ini dapat meletakkan ring secara bebas ya pada ring zone ya selama setting time. Oke, ini juga diatur bahwa diizinkan untuk menggunakan jig untuk menempatkan ring gitu ya. Namun demikian pada saat terakhir dari waktu untuk settling time ini hanya ring saja yang tertinggal ya di ring zone. Kemudian CU ini adalah definisi yang terakhir. Ini adalah kondisi saat tim ini sukses ya meletakkan ring ya di warna di daerah, warna daerahnya pada 8 pools ya. Jadi tipe 1, 3, kemudian tipe 2 itu ada tipe 1, 3, tipe 2 ada 4 ya. Kemudian tipe 3 ada 1. Ya, ini bisa dideklar, bisa dinyatakan sebagai pemenang. Nah, tentu saja kita bisa melihat lagi definisi-definisi area ketika penjelasan secara tertulis tadi mungkin masih perlu melihat lagi atau seperti apa letaknya gitu ya. Jadi di sini bisa diulang lagi, ada angkor center area di tengah-tengah, kemudian angkor red area, kemudian kemudian red area, kemudian ada angkor blue area, ada blue area sendiri yang area yang terluar,
kemudian ada pool ya, pool tipe 1, 3, ada pool tipe 2, ada 4, kemudian ada pool tipe 3, ini ada 1 ya, kemudian ada ring zone. Ring zone yang berada di red area atau blue area. Jadi ini nanti ditempatkan 10-10 ya. Kemudian yang 20 ring bisa diletakkan di angkor red area untuk tim merah dan angkor blue area untuk yang tim biru. Nah, area yang jadi rebutan adalah area yang di angkor center area ya. Jadi di sini RR robot ini bisa saling saling berebut untuk meletakkan atau ya melemparkan ring itu ya. Baik, ini penjelasan tentang lapangan dan perangkat pertandingan ya, dan juga tentang robotnya juga gitu ya. Nah, tentu saja untuk detail dari permainan bisa dilihat lagi di panduan ya. Nah, untuk yang terbaru ini bisa dilihat di EBU Robocon di web EBU Robocon 2023. Di situ masih dinamis ya, jadi masih ada FAQ ya, masih ada beberapa yang terbaru FAQ 4 ya, yang terbit di 2 Februari 2023 dan tidak menutup kemungkinan nanti masih akan ada FAQ lagi ya. Nah, tentu saja teknis pertandingan nantinya juga akan menyesuaikan ya, finalnya akan dilakukan saat technical meeting ya, saat technical meeting. Oke, technical meeting itu dilaksanakan pada saat akan dilakukan pertandingan di nasional. Tentu saja di tingkat wilayah juga akan ada technical meeting juga ya, untuk menjelang pertandingan atau penampilan di tingkat wilayah. Nah, game prosedurnya saya kira ini tata cara pertandingannya begitu. Tentu saja di awal ini akan robot diletakkan di stasiun, kemudian ada kesempatan referee memberi kesempatan 1 menit untuk setting time ya, untuk persiapan begitu, waktu persiapan. Nah, kemudian juga ada tim member ya. Jadi ini 3 tim member dan maksimum 3 pit crew ini yang bisa berpartisipasi di saat settling time ya. Kemudian ketika setting time ini start, maka bisa dilakukan start untuk untuk setting robotnya ya. Ini masih setting robot ya, belum pertandingan ya. Kemudian ini bila fail ya pada saat setting, maka setting bisa dilakukan lagi pada saat game dimulai ya. Kemudian setelah selesai setting, ini bisa start robotnya ya, tentu saja dengan izin referee. Oke, kemudian ya tentu saja sebelum start maka robot mesti berada pada
ini ya apa namanya start zone ya masing-masing robot. Oke, kemudian pada saat pertandingan ya tentunya apa namanya pertandingan dimulai begitu ya. Kemudian tim member ini tidak boleh menyentuh robotnya ya kecuali saat menyalakan start button atau retry ya atau diperbolehkan ketika menekan emergency stop button ya, barangkali robotnya tidak terkendali begitu tim member boleh menekan emergency stop button. Kemudian juga tim member ini tidak boleh menyentuh ring ya kecuali saat retry. Kemudian pada saat game start ya dua robot ini meninggalkan start zone dan mengambil ring ya ring yang dimiliki oleh tim ya. Kemudian ini RR ini dapat melempar ring ya dari mana saja ya. Kemudian ini tidak boleh menyentuh ya dan sebagainya ini ya to any pull ya dijelaskan di sini ya. Kemudian RR ya dapat menyentuh secara ringan any pull ketika dalam perjalanan ya. Nah, kemudian ring ini valid bila RR tidak bersentuhan dengan pull begitu ya. Kemudian ada lagi tentang ER ya ini ER ini dapat melempar ring ya ke pull from teams area ya in red area atau blue area ya. Kemudian ER ini dapat juga membawa kemudian menyerahkan ke RR ya. Tadi saya kira di ilustrasi video sudah ada yang ini. Kemudian apalagi ini ya robot ini bisa pick up ya mengambil ring ketika terjatuh di area ya. Ya, kemudian apalagi ini jadi ketika ring telah terlempar di pull ini tidak bisa di remove ya, dipindahkan lagi. Kemudian RR ini tidak boleh menyentuh RR tim lawan ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian pertandingan ini akan diakhiri dengan kondisi bahwa salah satu tim ini mencapai JU. Kemudian ketika 3 menit telah lewat dan ketika ada tim yang didiskualifikasi ya. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian tentang points yang didapatkan. Jadi points ini mendapatkan untuk pool tipe 1 ini adalah 10 poin, untuk tipe 2 adalah 30 poin dan untuk tipe 3 ini adalah 70 poin. Ya, kemudian kalau bisa melemparkan tipe 1 ya bisa memasukkan ke tipe 1 ini ada 25 poin per pool. Oke, kemudian tentu saja ada bagaimana cara menentukan pemenang. Tadi juga sudah dibahas pada saat ilustrasi di video tadi ya. Jadi kalau hierarki pertamanya adalah ketika tim berhasil mendapatkan JO, kemudian tim dengan total skor poin yang lebih tinggi. Ya, kemudian bila skornya ini masih sama, maka akan dihitung atau ditentukan oleh kondisi jika tim
mempunyai ring pada ini ya, pada puncak dari pool tipe 3. Kemudian berikutnya kalau masih sama, masih tidak terjadi seperti itu, tapi skor sama, maka dilihat dari tipe 2 ya. Kemudian masih sama dilihat dari tipe 1 ya. Nah, kemudian ada kondisi lagi jika ring di di atas atau lebih dari oponen tipe 1 ya. Lawan ya. Oke, kemudian ini yang G ini adalah tim yang menempatkan ring pertama pada any pool ya. Ini sudah kondisinya sudah ini sekali ya, poinnya sudah kecil ya. Ya, pada akhirnya ditentukan berdasarkan mana yang yang paling cepat ini menempatkan ring pertama pada sembarang pool ya. Ya, kalau masih tidak bisa ini lagi ya ditentukan oleh juri ya, nanti juri akan melihat situasinya seperti apa. Nah, itu kira-kira permainan atau pertandingan di tingkat nasional. Nah, tentu saja kita perlu untuk membahas juga, yaitu untuk tingkat wilayah. Tingkat wilayah ini tidak 2 tim yang bertanding, tapi lebih pada ini ya, lebih pada demonstrasi ya, atau penampilan penampilan robot ya dalam tugas mengambil dan melemparkan ring ke arah pool ya, sehingga ringnya ini berada di pool begitu ya. Nah, tentu saja ini ya satu persatu ya sifatnya demonstrasi begitu. Jadi ya dilakukan di institusi masing-masing ya, kemudian dilakukan evaluasi juri melalui media daring. Nah, kemudian untuk ini arenanya, jadi arenanya ini setengah arena kontes robot ya. Jadi peserta bisa memilih untuk membuat separuh arena itu sisi merah ataukah sisi biru ya. Nah, namun demikian untuk yang angkor center area ini dibuat dengan ukuran penuh ya. Ya, tentu saja dilengkapi dengan pool 2 dan pool 3. Nah, ini total ada 8 pool. Jadi memungkinkan tim itu untuk mendemonstrasikan kondisi CU gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, apapun tim dengan warna apa yang dipilih ya, ataukah biru ataukah merah, ini tentunya akan mendemonstrasikan robot untuk bekerja begitu ya, bekerja untuk mencapai CU gitu ya, untuk mencapai CU. Nah, ada catatan begitu ya dari pengalaman yang terdahulu, mungkin ada tim yang walaupun separuh tapi belum bisa memenuhi standar. Jadi kalau ada tim yang belum bisa memenuhi standar, maksudnya standar lapangan yang diberikan walaupun separuh, ini ada catatan begitu ya. Jadi ada catatan ketinggian dari angkor center area ini harus dibuat sesuai standar ketinggian terhadap angkor blue atau red area ya. Jadi di sini kan 200 mm atau 20 cm ya. Nah,
Eh, Kalau misalkan dalam kondisi terpaksa tim ini tidak bisa membuat center area, angkor center area, jadi kalau tidak bisa memenuhi bahwa angkor center area ini lebih tinggi daripada angkor blue atau red area, maka misalkan ini lapangannya cuman lantai kemudian hanya diberi tanda saja, di mana angkor center area tidak lebih tinggi daripada angkor blue area, maka RR ini tidak diperbolehkan untuk membuat skor dari dalam angkor center area. Ya. Jadi kalau tidak bisa membuat kenaikan di angkor center area, ya tentunya RR robot ini tidak diizinkan untuk membuat skor ya di dalam atau dari dalam angkor center area. Nah, kemudian ketinggian dari angkor blue atau red area diizinkan untuk dibuat sejajar atau sama dengan blue atau red area. Ya, jadi ini diperbolehkan untuk membuat ketinggian angkor blue atau red area ini sejajar atau sama dengan blue atau red area. Ya. Jadi ini memang diasumsikan bahwa semua tim ini mudah untuk atau robotnya mampu untuk melewati slope dari jembatan. Ya. Namun untuk yang angkor center area ini robotnya kan perlu naik ya, jadi perlu mekanisme untuk bisa menaiki angkor center area. Jadi ini tidak bisa dibuat asumsi yang sama dengan menaiki slope yang menggambarkan bridge ya. Jadi kira-kira seperti ini catatannya bila tidak bisa membuat atau tidak dimungkinkan untuk membuat lapangan yang sesuai standar. Nah, kembali dijelaskan bahwa tingkat wilayah ini hanya separuh lapangan saja. Nah, kemudian untuk untuk scoringnya untuk mendapatkan nilainya ya mengacu ke yang ini ya ke cara penilaian yang ini yang luring ya. Ya tentu saja dengan penyesuaian yang untuk yang daring. Oke, kemudian ya ini tadi sudah dibahas begitu ya. Jadi ada video dan Zoom. Jadi dari sini nanti akan dibuat bobot ya untuk menentukan penilaian akhir ya, baik dari sisi skor ataupun dari sisi waktu ya. Nah, pada Zoom meeting nanti akan dilakukan demonstrasi dalam 2 atau 3 kali penampilan. Ini akan disesuaikan dengan kondisi kondisi saat pelaksanaan untuk daring ya. Ya, saya kira sekian untuk sosialisasi KRAI. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Joko Purwanto. Mohon izin Bapak, saya dari USM Bapak Puri Mulyandi untuk PIC KRAI. Baik, untuk seksi tanya jawab kita buka untuk 3 penanya dahulu. Silahkan untuk angkat tangan, silahkan sebutkan nama, mahasiswa atau dosen dari universitas mana, kemudian pertanyaannya apa. Silahkan. 3 penanya.
Silahkan. Ada yang bisa angkat tangan? Silahkan. Ya, silahkan 3 penanya dari pertama dari Unisula. Silahkan, waktu diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam. terdengar suaranya, Bapak? Ya, Ya, terdengar. perkenalkan saya Haris dari Unisula. Izin bertanya, Bapak, mengenai untuk robot rapidnya, Bapak. Robot rapidnya itu kan Ya. kita akan duel di center area. Jika robot rapidnya tidak di center area, gimana Bapak? Di area angkor. Iya. Kan? Iya. Putus-putus, Mas. Putus. Iya, jadi ya kalau memasukkan ke ring kan bergantung kepada ketentuan saja ya. Jadi kalau bisa saja dilemparkan dari ini ya, dari red angkor wat ya atau blue angkor wat ya. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian kita juga akan ini ya mengikuti perkembangan di FAQ ya nantinya ya. Jadi untuk untuk yang tingkat nasional yang luring ya, kita juga akan tetap memperhatikan perkembangan yang ada di FAQ. Jadi nanti untuk yang yang luring akan ada ini kan technical meeting ya sebelum pertandingan ya. Ya. Saya kira seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Baik, Bapak. Terima kasih. Sudah ya, Mas Haris. Oke. Selanjutnya Mas Wahyu Alfani, silakan. Dari Udinus. Silakan Mas Wahyu Alfani. Mas Wahyu? Mas Wahyu Alfani, bisa dengar suaranya? Oke, kita skip dulu ya. Kita ke Mas Andreas Unsut, silakan. Halo, permisi, apakah bisa terdengar suaranya? Pak. Ya. Ya, Apakah sudah, ada silakan. suaranya, Pak? Ini dari Ya, Unsut ada. dulu ya, Mas. Silakan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, Pak, nama. Iya, Pak. Terdengar suara saya, Pak? Ya, terdengar. Silakan Mas Andreas dari Unsut. Izin bertanya, Pak, perihal bahan poolnya itu ya, Pak. Itu kan kalau di panduannya itu dari steel ya, Pak. Kalau misal dari kami itu menggunakan bahan peralon tapi dengan ketinggian yang sesuai itu apakah diperbolehkan, Pak? Oh ya boleh. Jadi untuk ini kan untuk untuk wilayah kan nantinya untuk mendemonstrasikan kerja robot gitu ya. Ya boleh saja diganti dengan yang bahan yang lebih yang lebih murah asalkan spesifikasi tetap mengikuti panduan gitu. Ya boleh saja dengan paralon ya PVC. Ya. Ya. Dari PVC. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Mas Yaswin Yusuf dari Permisi, UGM, Pak. silakan. Tadi saya dari Unsut belum bertanya, Pak. Tadi dipotong dari sama Unsut Udinus, belum. Pak. Oh, ini. Tadi dari Udinus ya. Oke, berarti tadi dari Udinus, sekarang dari Unsut. Silakan Mas Andreas. Iya, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak, untuk jumlah ring ya. Ring di situ kan kalau di aturan saya membaca ada 40 total, Pak. Apakah jumlah ringnya itu boleh menyesuaikan gitu, Pak, dari jumlah Maksudnya? yang bisa berkurang atau harus 40, Pak? Oh, ya pokoknya diusahakan ya. Kalaupun tidak bisa ya nanti mesti ada mekanisme itu nanti kita bahas di technical meeting ya. Jadi harus retrank misalkan ya. Itu kan nanti akan memperlambat waktu ya. Ya kira-kira seperti itulah misalkan tidak bisa bikin 40 ya.
Nggih, Pak. Ya diusaha ya sebisanya berapa, atau robotnya masih bisa bikin satu ya satu robot gitu ya. Ya untuk di untuk di pertandingan atau penampilan wilayah ya. Pokoknya sebisa yang diusahakan lah ya. Kira-kira seperti itulah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya Mas Yaswir Yusuf Habibi dari UGM, silakan. Permisi masuk, Pak. Apakah suara saya masuk? Ya, silakan. Sudah, silakan. Perkenalkan, saya Habibi dari UGM. Izin bertanya, Pak. Untuk pewarnaan ring itu, apakah ada perbedaan antara punya kita dan punya lawan? Itu apakah ada perbedaan? Karena kalau misalnya pada saat jipol kan bisa saja itu warnanya nyampur, jadi kita nggak tahu itu punya kita atau punya lawan gitu, Pak. Ringnya kan beda kan, ada yang warna merah sama warna biru. Ini kalau kalau warna, apa namanya? Iya, 2 warna kan. Betul, 2 warna Mas Habibi. Iya, kan beda. Jadi ya bisa dibedakan mana yang tim yang paling atas ya, yang skor yang bisa mendapatkan skor kan yang di paling atas ya. Jadi kalau ditumpuki dengan punyanya lawan ya, yang paling atas punya lawan ya skornya adalah punya lawan gitu. Beda ya, merah sama biru kan. Ya, betul. Saya kira itu untuk jelas, ringnya. Mas Habibi? Jelas, Mas Habibi? Gini, Pak. Jadi saya mau bertanya lagi, Pak. Berarti ringnya itu hanya satu warna saja ya, Pak? Bukan wind welding 2 warna yang bergabung gitu ya, Pak? Oh, bukan. Satu-satu. Untuk wilayah. Untuk wilayah ini atau untuk wilayah ya ini ya? Ini untuk yang nasional, Pak. Oh, nasional. 2 warna, Mas. 2 warna, iya, Mas. jadi biru atau merah. jadi itu 2 warna itu tidak digabungkan, itu dipisah Diundi. gitu ya. Ya, untuk jadi warna merah dan untuk jadi warna biru gitu. Jadi anunya satu, jadi bukan 2, masih tetap 2 gabung kayak ini ya, anulas ya. Bukan itu dimix ya, bukan dimix. Iya, ya, bukan dimix ya, itu dilepas gitu ya, dipisah gitu, dipisah 2, dipisah jadi 2 ya. Nah, itu. Ya, saya kira kan ada ya di di rule ya, di buku pedoman ya, itu memang dipisah gitu. Belinya sih memang jadi satu ya. Tapi itu dipisah. Ya. Bapak, dari UNIJ Mas Rizky. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan Mas Rizky dari UNIJ. Permisi. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky dari UNED. Izin bertanya, Pak, terkait kondisi CIO di perlombaan di wilayah. Kemudian juga izin bertanya mengenai saat standar ketinggian pool antara center area dan angkor area sudah tercapai, tapi kita nggak bisa buat kondisi center area lebih tinggi. Maksudnya yang 20 cm tadi nggak dipenuhi. Tapi standar ketinggiannya udah kami penuhi, Pak. Misal selisihnya 20 cm, kami sudah penuhi. Apakah robot Rabbit bisa masuk ke center area? Yang penting itu ini di wilayah ya, bahwa center area itu lebih tinggi 20 cm dari angkor red atau angkor. Iya. Ya, ada selisih itu. Jadi sebenarnya kan robotnya ini mampu nggak naik gitu loh. Ya, kalau dibolehkan datar kan ya nanti nggak tahu kemampuannya bisa naik center atau enggak. Tapi kalaupun mau membuat skor di luar center area ya, dari luar center area ya boleh aja. Ya. Oke, baik. Iya, gitu kira-kira. Terima kasih Mas Rizky. Ya, semoga menjawab ya. Semoga bisa menjawab. Kondisi CEO saat tadi ya. Gimana? Ya, CIO kan 8 terpenuhi ya. Ya, itu dilempar dari ya pokoknya sesuai dengan
aturan ya bisa saja kan ya dilempar dari mana, dari angkor red atau angkor blue area ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko, Mas Rizky. Ya. Selanjutnya dari PPNS, Mas atau Mbak Adi ini, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait penjelasan mengenai ketinggian angkor blue atau red area yang diizinkan untuk dibuat sejajar dengan blue atau red area. Pertanyaan yang pertama yaitu terkait tinggi dari poolnya, apakah mengikuti tinggi pool yang biasa yaitu yang 80, apakah mengikuti dengan tinggi pool yang ditambah dengan tinggi angkor blue atau red area ya. Jadi total jadi 80 ditambah 20. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apabila kita membuat angkor blue atau red area yang sejajar dengan blue red area, apakah robot RR kami bisa mencetak skor dari area tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Silakan. Iya, sebentar untuk ini ya, untuk tinggi poolnya ya, pool. Tinggi dari 800. Apakah menyesuaikan atau apakah ditambah juga kalau diperbolehkan yang bawah sejajar. Jadi poolnya, iya, poolnya tambah 20 atau apakah masih tetap gitu ya. Kalau iya, jadi sebentar ini saya diskusikan dengan tadi kan ada ini ya, ada usulan untuk ini ya, mempermudah ini ya, pembuatan sesuai dengan kondisi masing-masing begitu. Tapi poolnya tingginya tetap ya. Jadi ya ini Bapak juri yang lain ini ada komentar, ini poolnya tingginya tetap ya. Jadi lapangan boleh disederhanakan lah ya, lapangannya boleh disederhanakan tapi poolnya jangan disederhanakan. Iya, poolnya jangan disederhanakan, lapangan boleh disederhanakan ya. Dengan asumsi bahwa robot itu semua robot ya mampu untuk menaiki slope ya, ya. Jadi begitu penjelasannya. Jadi poolnya spesifikasi pool tidak dikurangi ya. Oke, baik. Yang kedua, apakah bisa mencetak dari blue atau red area, Pak? Zone area. Loh, blue atau red area? Loh kan cuma 1,5 lapangan aja. Setengah lapangan aja. Jadi bisa dicetak dari luar ya, Pak ya? Boleh ya, Pak? Iya, sesuai dengan kan kalau blue atau red area maksudnya kan bikinnya kan cuma setengah lapangan. Kalau bukan lapangan penuh. Izin masuk? Iya. Maksud pertanyaan saya yang kedua yaitu ketika kita membuat angkor blue red area yang disederhanakan yaitu dibuat sejajar itu, apakah robot RR kami bisa mencetak skor dari angkor blue atau red area yang sudah disederhanakan tadi yang dibuat sejajar itu? Oh gitu. Iya, angkor red iya bisa, yang sejajar itu ya bisa. Ya kan RR-nya kan masuk ke ini kan, masuk ke angkor red atau blue kan gitu kan ya. Kan berarti kan sudah lewat ini, maksudnya lewat bridge ya. Iya, betul Bapak. Iya, lewat bridge kan ya. Iya, sudah naik. Oke. Iya, anggapannya sudah naik ya, naik ya. Ya, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk dari UP, dari Brawijaya ini, Lari Angki, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya, untuk rule yang wilayah atau yang online itu apakah warna ringnya itu misal kami dapat kebagian tim merah, tapi ring kami warna biru itu apa diperbolehkan Pak? Oh ya, ini Anda sendiri yang menentukan apakah merah, apakah biru gitu. Jadi tidak ada ini. Jadi kalau tidak ada undian warna merah atau biru ya. Jadi pokoknya lapangannya. Misalkan kami untuk kondisi saat ini itu lapangan sudah tercat warna biru, tapi
ring kami itu warnanya merah itu apa tetap boleh digunakan atau harus disamakan warnanya, Pak? Ya wis gak apa-apa wis, asalkan anu ya apa namanya ya artinya sesuai dengan standar ya ringnya ya. Ya, berarti untuk warna ring untuk yang online tidak dipermasalahkan, Pak ya? Iya, warna ring bahkan warna lapangan kadang-kadang lapangannya ya masih berwarna anu ya. Baiknya disesuaikan, Mas. Oh, Iya. Lalu Oke, untuk pertanyaan keduanya itu untuk cat lapangannya itu kan berarti untuk pembuatannya hanya separuh lapangan saja. Itu apakah warnanya harus disesuaikan semua persis seperti yang ada di aturan atau bagaimana, Pak? Ya sebisa mungkin sebisa mungkin disesuaikan. Ojo gak dicat sama sekali lah. Maksudnya ada beda antara apa namanya mana yang apa itu mana yang mode zone mana yang ini kan ya terlihat berbeda begitu ya. Jangan hanya dibatasi apa lantai dibatasi sama apa lakban aja kan ya. Yang agak ini sedikit ya. Baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Selanjutnya dari ITB, Mas Brian, silahkan. Dari ITB. Oke, suara saya kedengaran? Ya, silakan. Oke, perkenalkan saya Brian dari ITB. Jadi mungkin izin tanya, kalau di appendix 2 di Kamboja itu ada spesifikasi ring tuh disebut 95 gram sekitar segitu. Sedangkan kalau misalnya di panduan KR itu saya lihat belum ada spesifikasinya. Kayak berat dari ring. Nah mungkin untuk KRI nanti itu bakal pakai mengacu ke sana atau kita bikin sendiri ringnya tapi dibebasin gitu karena mengingat twin welding tuh beratnya beda-beda gitu Pak. Mungkin pertanyaan gitu sih Pak. Iya kalau untuk apa namanya regional ya untuk regional untuk wilayah ya apa Anda bikin sendiri-sendiri kan ya. Tapi untuk yang apa namanya, yang nasional tentunya panitia akan berusaha untuk mengikuti ini ya apa yang ada di di Robocon ya, ada di panduan ya. Panitia akan berusaha seperti itu sebisa mungkin ya. Nanti kalau ternyata kok ya susah ya, nanti ini anu ya apa namanya dalam skopnya ini ya panitia ya akan berusaha untuk mengikuti apa yang ada di Robocon ya untuk yang nasional ya. Kalau untuk yang regional ya masing-masing lah ya di daerahnya masing-masing barangkali susah untuk mendapatkan apa namanya bahannya begitu tapi ya jangan jauh-jauh ininya ya aspeknya ya. Ya baik Pak. Jadi artinya untuk ring itu kalau misalnya untuk wilayah tuh dibebaskan kita jadi kayak nggak ada standar beratnya jadi kayak masih plus minus itu masih nggak terlalu masalah ya Pak artinya. Oh iya yang wilayah ya tapi kalau yang apa namanya yang nasional nanti ngikuti panitia loh ya jangan apa nanti saya latihannya segini kok panitia ternyata nyediakannya kayak begini gitu ya jadi ya nanti robotnya di nasional di adjust ya diatur lagi lah gampangannya begitu ya. Oke, baik ya. Pak terima kasih Pak ya. Baik selanjutnya dari Pens silakan namanya siapa? Iya baik Pak apakah terdengar suara saya Pak? Iya terdengar siapa Mas namanya Mas? Baik nama saya Andri Pak. Oke, Andri. Oke. Ya, Pak, saya ingin bertanya mengenai yang tentang ring tadi. Tadi kan dikatakan kalau ring yang buat nasional itu mengacu dari panitia. Nah, mungkin daran sari saya itu yang lolos nanti ke nasional mungkin bisa diberikan sampel dari panitia untuk